Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno pada program Bincang Kampus edisi Kamis 28 Mei 2026. Dan tentunya menariknya hari ini juga kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk EIF Talk, Suara Mahasiswa Menuju Indonesia Emas 2045. Dimana tentunya hari ini kita akan membahas juga tema kita hari ini bersama narasumber kita yang juga merupakan bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah yang khususnya juga datangnya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, yakni yang pertama ada Iqbal yang merupakan Ketua BEM FEB Unismu Makassar untuk periode 2025-2026, dan juga yang menemaninya ada Muhammad Haidir Ramadan selaku Kabid Keilmuan BEM FEB Unismu Makassar periode 2025-2026. Dan kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi Agak wabarakatuh. loyo ya. Harusnya mahasiswa itu harusnya paling ekstra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Apalagi tema hari ini kan menuju Indonesia Emas 2045 dan ada rangkaian IF, iya betul. EIF Talk, Suara Mahasiswa Menuju Indonesia Emas. Nah, mungkin Tribuners penasaran dari singkatan EIF Talk ini apa sih? Itu adalah Economic Intellectual Forum yang tentunya menghadirkan ruang diskusi, kemudian pengembangan intelektual ataupun juga penguatan jiwa kepemimpinan nih. Ya, Nah, bagi para mahasiswa. Nah, kita akan bahasnya bersama Iqbal dan juga Haidir yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan mungkin kita kenalan sedikit banyaknya bersama narasumber kita hari ini ada Iqbal dan juga Haidir. Kita kenalan dulu selaku ketua umum dari BEM FEB itu sejak tanggal berapa mungkin ya, bulan berapa, kemudian apa yang memotivasi Iqbal kemudian mau menjadi seorang ketua BEM gitu. Silakan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan untuk bincang-bincang di Tribun itu sendiri. Jadi kalau kami itu, periode kami itu mulai itu pada bulan 12 tahun 2025 itu mulai pelantikannya. Tapi untuk terpilihnya saya itu di bulan 11. Jadi ada jarak 1 bulan untuk mempersiapkan pelantikan dan beberapa kepengurusan itu sendiri. Jadi di kepengurusan periode kali ini juga kita membawa sebuah kabinet atau bisa dikatakan tujuan atau visi besar kita bagaimana BEM itu sendiri. Jadi kabinet itu yang bernama restorasi. Jadi bagaimana kita memperbaiki sebuah organisasi kemahasiswaan terkhususnya BEM yang menjadi wadah untuk mahasiswa, aspirasi-aspirasi bagaimana kita melatih nalar kritis. Karena kalau kita melihat beberapa organisasi ya sudah mengalami degradasi karena sedikitnya ruang-ruang diskusi itu sendiri. Jadi untuk kegiatan kali ini juga kita membawa EIF bahwasanya ini untuk ruang bagi mahasiswa terkhususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau Universitas Muhammadiyah Makassar. Karena kalau kita mau melihat gerakan-gerakan mahasiswa hari ini terkhususnya di Makassar itu sudah mulai menurun karena kurangnya kesadaran. Dan untuk memotivasi saya untuk menjadi sebuah ketua BEM itu sendiri karena jiwa saya bahwasanya kita harus memperbaiki sama seperti visi yang pertama bahwasanya restorasi memperbaiki hal-hal sistem dan kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan. Jangan selalu menjadikan bahwasanya organisasi itu beban. Karena saya rasa juga teman-teman juga yang sudah menyelesaikan akademik itu juga banyak berorganisasi. Beberapa tahun ke belakang itu orang-orang yang kepengurusan di BEM itu menjadi wisudawan terbaik di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Itu menjadikan bahwasanya organisasi bukan penghambat persoalan akademik, tapi bagaimana kita mengatur atau manajemen waktu. Dan mungkin untuk Iqbal sendiri untuk manajemen waktunya kayak gimana? Mungkin bagi motivasi juga ya buat teman-teman yang mungkin masih berpikir gitu ya untuk memilih bergabung dengan organisasi kah atau kemudian menjadi kupu-kupu saja gitu. Ya untuk membagi waktu atau manajemen waktu sebenarnya kita melihat dua pandangan bahwasanya di mana kita dibutuhkan, tapi ketika sebenarnya kita selalu menyesuaikan bahwasanya ketika waktu akademik itu ya kita fokus akademik. Dan organisasi juga ya kita fokus ke organisasi karena saya juga beberapa mengikuti organisasi contohnya juga IMM di himpunan juga pernah menjadi ketua juga dan ada beberapa juga organisasi di eksternal ataupun internal kampus. Jadi saya juga memprioritaskan
di mana sebenarnya saya dibutuhkan. Contohnya di BEM, saya sebagai ketua ya. Jadi itu yang harus menjadi tanggung jawab lebih. Karena kita sebagai jadi ketua itu menjadi contoh untuk para pengurus atau teman-teman yang berkecimpung di BEM itu sendiri. Jadi kita harus manajemen waktu, karena saya rasa mahasiswa atau orang-orang anak muda sekarang itu lebih banyak waktunya untuk scroll sosial media daripada bersosialisasi dengan orang-orang yang terdekat itu sendiri. Mungkin itu saja. Artinya ada pembacaan fenomena yang Iqbal baca gitu ya, yang kemudian juga menjadi motivasinya untuk bisa menjadi ketua, dan pastinya ada beberapa cara juga upaya yang dibawa sampai dengan saat ini untuk bisa mengajak para mahasiswa ini untuk lebih aktif gitu ya, sehingga tidak terjadi degradasi lagi. Oke, baik. Terima kasih Iqbal, dan kita ke Haidir. Mungkin kalau Haidir sendiri motivasinya ataukah mungkin penunjukan gitu ya pada saat pengaturan kabinet restorasi ini kemudian terpilih menjadi kabit keilmuan kah, atau inisiatif sendiri kah, atau seperti apa? Baik ya, kalau pemilihan ataupun penunjukan daripada saya untuk mengisi amanah sebagai ketua bidang keilmuan ini, sebenarnya itu dari kebijakan dari ketua itu sendiri. Tapi dari kami pribadi itu melihat apa yang kemudian menjadi krusial untuk kemudian ditempati di bidang tersebut. Ketika kita melihat klasifikasi yang dibutuhkan daripada bidang keilmuan ini, itu ya mungkin dari kacamata dari ketua BEM itu sendiri itu pas dan cocok untuk saya, dan kemudian saya presentasikan apa yang akan saya bawa untuk periode restorasi kali ini. Adapun alasan yang memotivasi saya untuk kemudian memilih atau mengambil amanah ini, simpelnya begini Kak. Saya pernah menganalisa kecenderungan dari mahasiswa ekonomi itu sendiri. Ada sebuah fenomena yang saya dapatkan, bahwasanya mahasiswa terkhususnya di Fakultas Ekonomi itu mulai terdegradasi dengan minat literasi. Bagaimana kemudian mahasiswa-mahasiswa lebih suka nonton film, nonton sosial media, scroll TikTok dan segala macam, dibanding daripada mereka fokus kepada fokus jurusannya. Semisal kalau kita menanyakan ke mereka buku apa yang sekarang sudah kalian baca, itu mereka cenderung geleng-geleng kepala. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya berarti buku bagi mereka hanya sebatas formalitas belaka. Dalam artian buku dia pakai hanya di ruang-ruang kelas itu sendiri. Nah, ini yang menjadi salah satu fenomena awal yang saya angkat, mengapa kemudian saya mengambil bidang keilmuan, itu kemudian meminimalisir lah degradasi daripada literasi terkhususnya mahasiswa di ekonomi itu sendiri. Mungkin itu Kak. Oke, baik. Berarti pandangan Haidir bahwa untuk menambah tingkat literasi itu harus berangkat dari baca buku. Atau mungkin ada hal lain yang juga bisa mendongkrak tingkat literasi sampai dengan saat ini? Kalau dari pembacaan saya, ada dua faktor yang bisa mendongkrak orang minat baca buku. Yang pertama itu ya tentu pastinya baca buku. Yang kedua itu adalah proses diskusi. Nah, yang jadi pertanyaan hari ini, diskusi seperti apa yang harus kita sampaikan atau kita buat untuk orang-orang yang notabene-nya Gen Z yang lebih memilih jalan yang praktis atau yang sikap pragmatis. Nah, ini yang perlu kita kaji kembali, kita kuliti kembali. Nah, maka dari itu hal yang paling penting untuk kita sama-sama ketahui adalah dua poin ini, itu yang harus kita kembangkan, kajian maupun baca buku itu sendiri. Oke, dan kemudian tema hari ini kan menarik ya, bagaimana suara mahasiswa ini bisa membawa kita menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Nah, ini kemudian pasti ada latar belakang juga yang hadir sehingga kalian mengambil tema besar seperti ini. Apakah karena keresahan itu tadi atau mungkin juga ada faktor lainnya juga yang mendukungnya? Mungkin dari ketua dulu. Ya, baik. Dengan adanya tema membahas tentang hukum dan ekonomi itu sendiri yang diangkat oleh BEM-FEB itu sendiri, karena kalau saya pernah baca penelitian yang tidak pernah berubah, bahwasanya kontribusi hukum untuk menentukan masa depan sebuah negara itu berada di 44%. Jadi itu yang membuat atau menjadi pemantik bahwasanya kita harus membahas hukum, karena ada beberapa
mahasiswa itu tidak mengerti bahwa hanya berbicara seenaknya, tapi tidak pernah memperhatikan bahwasanya hukum yang paling penting yang untuk masa depan negara itu sendiri. Jadi bagaimana kita juga membahas persoalan ekonomi, bagaimana background saya atau background kami itu dari BMPEP itu sendiri ya ekonomi. Apalagi kan isu-isu sekarang persoalan anjloknya rupiah itu ya kita harus analisis. Betul. Karena keresahan kami di BMPEP itu sendiri bahwasanya kurangnya ruang-ruang diskusi. Apalagi mahasiswa ekonomi itu ya tidak mengerti dengan tupoksi itu sendiri. Karena harusnya sebagai mahasiswa ekonomi itu ya harus lebih tahu persoalan ekonomi dengan jurusan-jurusan lain. Karena itu yang menjadi dasar kita. Tapi nyatanya kalau kita mau melihat atau saya lihat beberapa diskusi itu masih kurang atau masih kurang peduli lah ceritanya. Adanya ini anjloknya rupiah, itu karena dia belum merasakan dampaknya. Kenapa kita juga membahas menuju Indonesia Emas? Karena saya rasa mulai dari sini ya kita harus berpikir. Saya pernah juga mendengar bahwasanya kita harus aura-aura reformasi itu harus dikembalikan. Adanya diskusi-diskusi yang positif. Betul. Bukan karena melihat kondisi mahasiswa hari ini ya diskusi-diskusi itu hanya persoalan game atau hal-hal yang tidak penting. Sama seperti beberapa kasus di belakang yang membuat grup WhatsApp itu ya membahas hal yang tidak penting. Dengan adanya kegiatan ini dengan tema membahas hukum dan ekonomi di dalam dinamika demokrasi itu sendiri itu membuka pikiran sebagai mahasiswa. Apalagi mahasiswa Makassar itu dengan adanya keberanian itu sendiri ya harus dipantik oleh kegiatan-kegiatan kali ini agar diskusi-diskusi ke depannya itu tidak hanya ngestak tapi adanya pembaharuan terkait bagaimana perkembangan isu-isu. Karena saya melihat kondisi mahasiswa hari ini juga bahwasanya ketika dia tidak pernah mendapati atau tidak mengalami kejadian itu ya dia bersifat bodoh amat. Betul. Sama seperti beberapa kasus juga yang anak SD yang harusnya tugas sebagai mahasiswa itu angkat bicara terkait bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Tapi nyatanya masih banyak yang tidak peduli. Saya juga melihat scroll bahwasanya sedikit halnya yang berpendapat bahwasanya bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja, Kak. Oke, jadi yang melatar belakangi hadirnya kegiatan ini adalah tadi bagaimana dinamika yang terjadi yang kemudian merujuk pada pastinya ekonomi saat ini dan juga penting untuk kita bahas dan juga mengetahui bagaimana sistem hukum sebenarnya yang hadir di Indonesia sampai dengan saat ini gitu ya. Tapi yang menjadi keresahan terbesar dari mahasiswa dalam hal ini panitia BEM FEB Unismu itu adalah untuk menjawab hal seperti apa, khususnya mungkin di saat ini dengan adanya kegiatan IAF ini itu kemudian apa yang menjadi goalsnya gitu, mungkin dari Haidir? Untuk goals yang kemudian kita tuju pada kali ini itu kita mau membranding bagaimana kemudian teman-teman lembaga terkhususnya di ekonomi itu bukan lagi mengadakan kegiatan atau program kerja yang sifatnya itu seremonial semata, tapi ada dampak dan keberlanjutan. Nah, BEM Ekonomi, FEB, itu kemudian hadir menjawab tantangan yang kemudian hadir, yang ada. Nah, kalau kita melihat beberapa yang terjadi terkhususnya di kampus Unismu itu sendiri ya, tentu kita melihat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu hanya sebatas formalitas semata yang sifatnya seremonial. Nah, kita upayakan di proker kali ini atau di kegiatan kali ini itu adalah ada keberlanjutan, ada follow up daripada kegiatan kali ini. Nah, maka dari itu kenapa kemudian kita yang pertama tadi membranding agar pandangan-pandangan daripada mahasiswa-mahasiswa itu sudah tidak skeptis dengan lembaga saat ini. Karena ya kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa yang notabene-nya ini kupu-kupu itu memandang bahwasanya lembaga atau organisasi itu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Karena kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan dampak atau benefit dari organisasi itu sendiri. Maka daripada itu kita menghadirkan kegiatan nasional yang sifatnya kita skalanya nasional yang memudahkan kita untuk kita melihat gagasan ataupun kita
berdiskusi lah Diskusi. dengan para tokoh ataupun pakar yang Nantinya hadir. nantinya gitu. hadir. Oke. Mungkin seperti itu. Dan untuk kegiatannya nanti ini di tanggal berapa? Kemudian lokasinya di mana dan apakah terbuka untuk umum? Untuk kegiatannya mungkin kita berjalan selama 8 hari. 8 hari. Ya, untuk acara tenan yang mendorong UMKM itu sendiri ya. Tanggal 8 sampai tanggal 11 itu di lokasinya di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan untuk seminarnya juga berlokasi di Universitas Muhammadiyah Makassar, tapi ini ada dialognya juga. Nanti kita membuka dialognya itu di luar kampus itu sendiri, karena saya rasa kalau dialog itu ya harusnya berdiskusi santai. Iya. Jadi kita mencari suasana di luar, dan mungkin untuk dialognya diadakan itu malam. Dan beberapa juga kegiatan, contohnya itu lokakarya, ya kita mengadakan di kampus, dan Bina Akrab juga kita mengadakan di luar, karena ya harusnya kalau kita melihat dalam kampus itu ya, harus ruang-ruang diskusi, tapi kita kenapa kita mengambil kegiatan-kegiatan juga di luar, karena supaya kita bisa refreshing lah ceritanya juga, supaya kita tidak bisa menekankan bahwasanya kegiatan-kegiatan itu harus di dalam kampus itu sendiri. Oke, jadi untuk kegiatan dari seminar ini akan berlangsung setelah adanya tadi menghadirkan tenan Iya. UMKM gitu ya. Iya. Jadi istilahnya ada basar gitu. Ada basar. Nah, untuk rentetan kegiatannya ini 8 sampai 11 Juni Iya. 2026 adalah kegiatan kewirausahaan Iya, mungkin ya. kewirausahaan. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi itu akan dilaksanakan di luar kampus. Di tanggal berapa? Apakah sudah ada jadwalnya? Kalau untuk jadwalnya sebenarnya, kalau seminar itu kita diadakan di Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar itu tanggal 15 hari Senin, 15 Juni. Iya. Dan besoknya itu lanjut dialog kebangsaan. Dan setelahnya itu melaksanakan lokakarya dan Bina Akrab itu sendiri. Jadi rentetan tanggalnya itu atau timelinenya itu tanggal 8 sampai tanggal 11 itu hanya fokus ke kewirausahaan. Bagaimana kita juga mendorong mahasiswa atau lembaga terkhususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk berwirausaha. Karena dalam kegiatan kali ini melibatkan beberapa bidang. Contohnya yang mendorong UMKM atau festival tenan itu, kewirausahaan itu ya dibuat oleh bidang ekonomi kreatif dari BEM itu sendiri. Dan untuk bidang keilmuan itu ya seminarnya. Dan untuk dialog kebangsaannya mungkin kolaborasi dari bidang keilmuan dan bidang advokasi. Dan bidang kegiatan lokakarya itu akan diadakan oleh bidang organisasi. Karena persoalan aturan organisasi itu ya tupoksi atau tugas dari bidang organisasi, dan Bina Akrab itu yang akan diadakan oleh bidang hubungan masyarakat itu sendiri. Jadi ada beberapa bidang yang terlibat dalam kegiatan selama kurang lebih seminggu ini. Mungkin ditambahkan sama Haidir untuk jumlah dari bidang yang ada di BEM sendiri itu ada berapa? Tadi sudah disebutkan juga, tapi mungkin ada tambahan juga yang mau disampaikan untuk Tribuners ketahui. Oke, baik. Untuk keseluruhan jumlah di BEM FEB itu ada berapa bidang gitu bidang ya? yang di BEM itu, yang pertama itu ada bidang keilmuan tentunya, yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa bidang. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada bidang minat dan bakat, pengembangan minat dan bakat. Yang selanjutnya ada bidang media dan komunikasi. Ada bidang advokasi, tentunya yang membahas persoalan isu-isu dan keresahan. Betul. Dan yang terakhir itu ada bidang keagamaan tentunya. Jadi total ada berapa bidang dalam BEM FEB Unismo? 8 bidang, Kak. 8 bidang. Dan ini akan bergerak semua secara bersamaan gitu ya di acara semingguan ini. 8 sampai kalau semingguan berarti kurang lebih 16 ya. Iya, tapi kami itu karena adanya kebijakan juga bahwasanya ada semacam WFH atau work from home. Kampus itu tutup. Jadi kita itu tanggal 8 sampai tanggal 11 hanya fokus kepada kewirausahaan, mendorong juga UMKM dan beberapa ekonomi kreatif dari lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nanti dilanjutkan di tanggal 15 hari Senin. Gitu. Di seminarnya.
Oh gitu Iya. ya, artinya ada gap dulu ya, Iya. ada jeda dulu Iya. karena adanya tadi kebijakan WFH. Iya. Maka untuk tenan UMKM ini akan hadir dari tanggal 8 sampai 11 Juni, lalu akan dilanjutkan pada minggu depannya, Iya. 15 sampai dengan 17 atau 18 mungkin 18, ya, iya. kurang lebih. Iya. Nah, tadi juga disampaikan untuk seminarnya ini akan terlaksana pada 15 ya. Iya, 15 Juni. Lalu di hari esoknya 16 Dialog kebangsaan. Juni dialog kebangsaan. Itu berlokasi di mana? Nanti kita berlokasi dengan kafe-kafe yang punya outdoor lah, Oh, ceritanya oke. supaya kita bisa santai juga Iya, ngopi-ngopi. tadi konsepnya yang mau dihadirkan adalah lebih santai, kemudian Ya. lebih rileks, dan pastinya tujuan yang ingin dicapai itu lebih ini ya, masif juga berdampak lah kepada Berdampak para kepada pendengar nantinya. Nah, untuk tadi tenan-tenan ataupun juga seminar dialog kebangsaan ini apakah terbuka untuk umum atau khusus untuk dari mahasiswa Unismu saja? Ya baik, untuk tenan sebenarnya kita sudah menghubungi beberapa UMKM bahwasanya dia siap untuk berwirausaha di kampus Universitas Muhammadiyah itu sendiri. Iya. Dan beberapa juga di persoalan kewirausahaan itu kita mendorong juga lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mendorong persoalan kewirausahaan, karena ada beberapa lembaga itu mempunyai bidang kewirausahaan dan dia memasifkan bidang kewirausahaan itu, bagaimana kita melatih mahasiswa-mahasiswa itu sendiri berwirausaha. Jadi untuk kegiatan kewirausahaan itu dibuka secara umum. Dan untuk seminarnya kita juga membuka secara umum, maupun mahasiswa di luar kampus Universitas Muhammadiyah atau kampus di luar atau mahasiswa-mahasiswa di luar Makassar itu ya kita terbuka untuk umum. Bahwasanya ada juga beberapa dosen-dosen praktisi, masyarakat-masyarakat. Jadi kita membuka secara umum, maupun itu dialognya itu sendiri. Tetapi ada juga beberapa kegiatan, dua kegiatan yang secara internal saja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu kegiatan lokakarya dan bina akrab. Karena saya rasa itu juga yang menjadi penting dalam sebuah lembaga. Organisasi, betul. Iya. Paham. Jadi ada rangkaian acara yang memang terbuka untuk umum, ada juga memang yang dispesifikan hanya untuk pada internal saja. Karena tadi sesuai dengan namanya adalah kabinet restorasi, makanya perlu ada kemudian hal-hal atau upaya juga yang dihadirkan untuk bisa lebih memperkuat atau juga menyatukan lagi gitu ya perbedaan pendapat. Nah, tadi mungkin Vio lupa tanyakan bahwa asal usul dari nama kabinet restorasi ini kan pembacanya karena ada fenomena bahwa saat ini memang tingkat literasi mahasiswa sudah kurang, kemudian ada hal-hal mungkin yang berjalan sendirian. Nah, apakah memang itu faktornya atau mungkin ada pembacaan lain yang kemudian hadir dari teman-teman BEM FEB ini? Mungkin dari Haider dulu. Untuk pembacaan, kenapa kemudian kita mengambil kata restorasi? Iya, betul. Itu sebenarnya lebih kepada persoalan keresahan dari teman-teman lembaga. Nah, mengingat beberapa periode ke belakang, tentu lembaga-lembaga ini hanya sebatas seremonial semata kegiatan kerjanya. Nah, bagaimana kemudian kita mengambil kata restorasi adalah memperbaiki hal-hal yang sifatnya hanya persoalan-persoalan seremonial, persoalan-persoalan formalitas kelembagaan, dan kita mengambil langkah restorasi untuk kemudian lebih melakukan pendekatan secara persuasif ke teman-teman mahasiswa khususnya di ekonomi. Nah, kalau kita melihat ya beberapa tahun ke belakang, tentu ada berbagai macam dinamika yang terjadi di persoalan lembaga, baik itu daripada antusiasme daripada mahasiswa yang lebih cenderung tidak enggan atau tidak mau berorganisasi, adapun oleh teman-teman lembaga yang kemudian istilahnya ini bahkan teman lembaga sekalipun itu sudah enggan untuk melakukan ataupun nilai-nilai integritasnya terhadap lembaga itu sudah mulai menghilang. Itu yang mau kita perbaiki. Jadi kita mengusung kabinet restorasi untuk itu tadi memperbaiki stigma ataupun ketakutan daripada teman-teman di lembaga. Mungkin jadi itu. apakah dengan setelah berlangsungnya kepemimpinan dan juga kepengurusan kalian, apakah sudah ada perubahan yang terbaca nih? Kurang lebih 6 bulan ya, lamanya kalian sudah, ya 6 bulan kurang lebih ya. Tadi terpilihnya bulan 11, kemudian dilantiknya bulan 12. Nah, ada perbedaan nggak dari antusiasme dari mahasiswa gitu? Apakah juga masih sampai dengan saat ini masih menjadi PR juga gitu? Kalau untuk antusias sebagai mahasiswa itu sendiri ya,
memang masih beradaptasi lah atau perlahan kita memperbaiki. Karena kan dalam sebuah restorasi atau kata sebuah restorasi itu memperbaiki hal-hal yang tidak relevan itu sendiri. Jadi kita membuat kegiatan contohnya ini sekarang EEF, bahwasanya apa yang menjadi keresahan-keresahan mahasiswa. Karena kalau kita melihat banyaknya atau kurangnya ruang-ruang diskusi itu ya, kita membuat kegiatan ini supaya ini juga sebagai bentuk usaha kami untuk memperbaiki sistem-sistem atau yang ada di dalam sebuah organisasi. Karena dalam kata sebuah restorasi itu memperbaiki hal-hal yang tidak relevan saja, tapi melanjutkan hal-hal yang beberapa baik. Karena kalau beberapa rentetan tahun dari setelahnya COVID itu ya, organisasi terkhususnya di Makassar itu ya mulai degradasi karena ya kesadaran mahasiswa. Jadi kita membuat kegiatan ini untuk memantik bahwasanya apa yang menjadi kegiatan kami itu memantik bahwasanya mahasiswa tupoksi dari atau tugas dari mahasiswa itu sendiri ya bisa terlaksana sebagaimana, bukan hanya menjadi seorang pelajar masuk di ruang kelas setelah itu pulang, tapi kita membuat kegiatan kali ini bagaimana mendukung ruang-ruang diskusi mahasiswa itu sendiri. Dan untuk anunya juga setelah ininya ya kita agendakan membuat buklet. Jadi setiap lembaga dari kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu membuat buklet atau bagaimana kegiatan-kegiatan kali ini supaya agar kita selesai dalam satu periodisasi itu ada yang pernah ditinggalkan, bahwasanya periode kali ini kita sudah membuat ini sisa bagaimana memfollow up atau bagaimana keberlanjutan dari kegiatan itu sendiri. Karena apalagi kan ini membahas tentang ekonomi. Jadi kita harus mewadahi teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk persoalan literasi ekonominya agar dia tahu berasal dari mana. Karena background dari mahasiswa ekonomi ya, ekonomi itu sendiri saya rasa kurang rasanya kita selesai kalau kita tidak melihat atau tidak mengetahui background itu sendiri sebagai mahasiswa ekonomi itu sendiri. Oke, yang paling saya setuju adalah ketika dibahas kemudian turunnya minat dari mahasiswa itu sejak setelah pasca COVID gitu ya, karena memang beruntungnya pada saat yang lalu, ini sedikit intermezzo ya, pada saat yang lalu saya juga sempat mengurus di satu lembaga, kemudian antusiasmenya ya begitu bisa dikatakan fluktuatif, sedangkan setelah COVID bahkan itu kayaknya sudah semakin menurun, dan inilah yang kemudian melatar belakangi dari BMFEB Unismu untuk bisa mengambil istilah dari kabinet restorasi ini untuk bisa kemudian menggaungkan lagi ya bahwa untuk berlembaga itu ternyata berdampak positif loh. Ya tadi juga disampaikan bahwa bukan hanya untuk kepentingan organisasi atau lembaga, tapi bahkan bisa berdampak juga pada pendidikan kita gitu. Ketika nantinya setelah selesai arahnya mau kemana, itu pasti akan berkaitan juga dengan di dunia kerja gitu. Bahkan biasanya ada CV-CV juga yang dibutuhkan oleh tempat kerja itu ya, bagaimana pengalaman organisasi kalian, kemudian apa saja soft skill yang kemudian hadir. Nah mungkin salah satunya melalui lembaga gitu. Nah ini saya bantu untuk bisa kasih pemahaman buat Tribuners bahwa pentingnya untuk berlembaga gitu. Nah tapi kalau dari kalian mungkin cara sederhana sebagai mahasiswa, baik itu yang kemudian menganut konsep kupu-kupu ataupun juga ikut berlembaga gitu ya, cara sederhana yang bisa mereka lakukan untuk bisa berkontribusi bagi Indonesia. Apalagi ini kan temanya Suara Mahasiswa Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Menurut kalian apa kontribusi sederhana tapi bisa berefek positif bagi Indonesia nantinya? Oke, kontribusi sederhana yang bisa dilakukan oleh generasi muda, simpelnya begini, kita berada di masa sosial media. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memainkan peran daripada propaganda media? Betul. Nah, dengan kita menyingkirkan sikap apatis atau bodoh amatan dengan sebuah isu atau kasus, dengan menyebarluaskan, itu bisa sebagai salah satu jalan untuk kemudian kita bisa membantu mewujudkan yang namanya tema daripada kegiatan ini, Indonesia Emas di tahun 2045. Artinya masifnya harus menggunakan media massa, dalam hal ini sosial media gitu ya menurut kamu. Kalau dari ketua ada perbedaan mungkin apa yang harus dilakukan dari saat ini untuk menuju 2045? Jadi mungkin kalau menurut saya itu ya kurangnya semangat reformasi, karena
kalau kita melihat ada beberapa tuntutan 6 poin dari reformasi itu 1998, tapi aura-aura semangat dari mahasiswa itu sendiri ya mulai menurun. Jadi jadi untuk solusi untuk mahasiswa atau bagaimana kita mencapai generasi emas 2045 yaitu mempunyai harus kesadaran dulu. Karena kalau kita mau bergerak tanpa punya kesadaran itu ya kita bergerak tanpa ada tujuan itu sendiri. Jadi untuk tugasnya bagaimana memasifkan sosial media dengan hal positif, tapi ada beberapa juga sosial media atau memakai sosial media itu ya menyalahgunakan. Betul. Karena yaitu mengkritik yang tidak benar. Jadi kenapa kita mengambil langkah membuat kegiatan ini untuk melatih kritis nalar kritis dari seorang mahasiswa itu sendiri. Karena kalau kita mau berpendapat atau bagaimana kita mengucapkan di sosial media ya, harus dulu melalui data atau mempunyai landasan itu sendiri. Jadi adanya kegiatan ini ya melatih nalar kritis teman-teman mahasiswa supaya tidak gampang diadu domba. Sama seperti yang baru-baru viral ya, film Pesta Babi yang banyak yang pro dan kontra ya. Itu kita tugas sebagai mahasiswa bagaimana mencari tahu apakah yang terjadi di film itu sendiri Sudah benar? ya sudah benar atau Direkayasa juga. ya direkayasa. Karena saya melihat juga di komentar-komentar sosial media bahwasanya film ini memprovokasi seorang mahasiswa ya. Bukan poin itu yang harus diambil, bagaimana kita mempelajari apa yang harus apa poin dari film itu sendiri ya, bukan untuk memprovokasi, tapi bagaimana kita melatih pikiran bahwasanya apakah ini benar. Karena tingkat kepercayaan seorang rakyat Indonesia itu sudah menurun kepada pemerintahan itu sendiri. Jadi tugas dari seorang mahasiswa ya mengikuti beberapa isu-isu kebangsaan, bagaimana juga ketika dia tidak mengalami itu sendiri, tapi harus punya rasa empati bahwasanya ketika kita mengalami atau teman dekat kita mengalami hal seperti itu ya, kita harus menyuarakan dengan adanya ketidakadilan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi itu untuk solusi untuk mahasiswa bagaimana menuju generasi 45 itu ya harus mempunyai kesadaran sebagai mahasiswa itu sendiri. Oke, baik. Dan saat ini kita lihat di layar kaca Tribuners, mungkin ada beberapa dokumentasi juga yang bisa kita bahas gini. Ini dalam bentuk atau ya dalam suasana apa nih persiapan ini ya? Ya, persiapan kegiatan EIF Talk ya. Persiapan. Oke. Lalu ini ada pembicara bersama dosen kah atau siapa ini? Ini beberapa pendahulu kami yang memberikan pengalaman, sebuah pengalaman bahwasanya beginilah contohnya berorganisasi yang lebih baik. Siap. Pokoknya ada diskusi. Ada juga diskusi dengan ini juga beberapa diskusi dengan teman-teman bahwasanya apa output dari kegiatan itu sendiri. Apa yang diharapkan gitu. Setuju sih kalau tadi juga mungkin salah satu isu yang mau dibahas adalah yang sedang viral ini seperti tadi mungkin bisa diskusi tentang film atau diskusi tentang pokoknya hal-hal yang positif lah gitu ya, yang bisa membuka wawasan dari teman-teman mahasiswa itu sendiri gitu. Nah ini saat ini adalah poster coming soon berarti ya? Yang akan terlaksana di minggu depan. Sekali lagi buat Tribuners yang dari tadi mungkin mengikuti tayangan hari ini bahwa akan ada terselenggara Economic Intellectual Forum dengan tema Suara Mahasiswa Menuju Indonesia Emas 2045 yang akan membahas mengenai ekonomi, kemudian juga hukum ataupun juga dinamika mungkin yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Oke. Nah berarti pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman mungkin boleh mengajak juga langsung datang ke acaranya nanti, eventnya nanti, boleh di highlight lagi lokasinya di mana, tanggalnya berapa lagi, boleh diulang lagi nggak apa-apa, silakan. Jadi untuk kegiatan EIF ini akan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan kami itu juga sudah membuat sosial media kegiatan ini, bagaimana memberikan informasi kepada mahasiswa agar bisa mengikuti kegiatan ini. Karena saya rasa tidak ada ruginya ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifatnya diskusi, karena itu yang menjadi bekal setelah kita menjadi mahasiswa itu sendiri. Dengan adanya kegiatan ini, semoga kita juga teman-teman mahasiswa itu bisa berpikir secara kritis dan inovatif dan kreatif itu sendiri. Dengan adanya beberapa kegiatan-kegiatan ini yang berbeda-beda outputnya, itu menjadi bekal teman-teman setelah menjadi mahasiswa itu sendiri.
Oke, mungkin mau ditambahkan sama Hedi sebagai closing statement, mau mengajak juga seluruh Tribuners untuk hadir langsung atau juga mungkin lebih meningkatkan lagi literasinya dengan bergabung juga dengan BEM FEBK atau seperti apa, silakan. Oke, baik ya teman-teman Tribuners. Iya. Kami dari BEM Ekonomi itu sendiri mengajak teman-teman sekalian untuk kemudian meramaikan ataupun menghadiri kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan oleh BEM itu sendiri. Nah, tentunya seperti yang kemudian disampaikan tadi oleh Ketua BEM, tentu tidak ada salahnya atau tidak ada ruginya untuk kita mengisi ataupun hadir dalam kegiatan kali ini. Tentu yang perlu kita pelajari atau ketahui bersama, negara tidak akan hancur oleh pemerintahnya, tapi negara akan runtuh oleh para generasi muda yang terlalu bodoh amatan atau apatis terhadap kondisi negaranya. Mungkin itu ya, saya kembalikan. Oke, berarti untuk itu langsung aja buat teman-teman Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan ini, bisa kemudian catat tanggalnya untuk bisa langsung hadir kegiatan Economic Intellectual Forum yang akan terlaksana dari tanggal 8 hingga 11, kemudian dilanjutkan pada tanggal 15 sampai dengan 18 kurang lebih, tapi tentu ada kegiatan internal juga di dalamnya. Nah, untuk lebih lengkapnya boleh langsung hit up ke sosial media dari BEM FEB _Unismu ya, kalau nggak salah. Ada juga sosial media dari kegiatan itu sendiri. Oke, namanya apa? Economic Intellectual Forum. Oke, baik. Mungkin yang penasaran boleh langsung juga cari di sosial medianya gitu ya, @Economic Intellectual Forum. Nanti di situ akan dibagikan informasi update-nya, seperti apa juga mungkin rangkaian kegiatan yang akan dihadirkan pada tahun ini gitu ya. Ini adalah proker ke berapa dari BEM FEB? Untuk proker sebenarnya kan ini saya sudah jelaskan bahwasanya ada beberapa kegiatan. Jadi sebenarnya proker kedua, tapi dengan banyaknya bidang-bidang yang terlibat itu sendiri ya. Ini mungkin kalau saya pribadi ya proker terbesar gitu. Ya, ketiga lah. Baik ya. Kita doakan bersama semoga kegiatan dan juga seluruh prokernya sebelum nantinya akan terganti lagi periodenya itu bisa berjalan dengan sukses dan juga lancar semuanya. Sehat sukses selalu juga buat pendidikan dan karirnya kalian. Oke, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini menyaksikan program Bincang Kampus. Tentunya kalau program Bincang Kampus ini senantiasa menghadirkan informasi-informasi yang juga berkaitan dengan kebutuhan dari para mahasiswa ataupun juga mungkin masyarakat secara luas. Dan untuk itu, saya Fiorena Jeratno mewakili kedua narasumber kita hari ini dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.